Kan Pak? Lepas ya. Berani. Bisa. Ayo Pak Evan, ayo Pak Evan. Jangan malu-maluin podcast saya. Tuh. Tangan dua dong. Gini. Ya satu aja dulu Pak. Gini. Nanti itu kan sensornya di situ Pak, bahaya. Yaelah, nggak apa-apa. Megangnya kayak biji, mantap. Ini bukan cara handling reguler ya teman-teman. Ini orang jijik namanya. Gini. Tuh, gini aja. Tangannya gini. Ya, itu tetap jijik. Pak ini masih ya gini Pak ya. Ya Allah. Ini Pak, kan. kasian banget. Nah. Ularnya nggak mau gerak ya, dah lah gitu. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh, Ini udah berapa lama Pak pelihara ular kayak gini? Saya kalau pelihara ular sebenarnya kan dari awal ya, Pak Evan. Itu berawal dari tahun 2011. 2011. Dimana waktu itu saya baru awal masuk kuliah itu. Saya kan berangkat dari seorang yang suka sama binatang ya Pak. Yang waktu kecil piara ikan, kucing kayak biasa lah. Nah sampai waktu ketika SMP itu kan mulai tuh ngeliat di TV, Discovery Channel, Steve Irwin, orang bisa kenal kayak gitu. Itu ada kayak reptil tuh Pak, kayak komodo, terus kayak iguana. Kadang kan anak kecil kan cuma mikirnya anak SMP, apa ya, belinya di mana ya, mau piara kayak gitu. Tapi terkendalanya kan tetap di restu orang tua ya. Kayak kita kan nggak mungkin minta, Pak Bu minta komodo dong, Pak Bu minta iguana gitu kan nggak mungkin kan. Jadi kayak cuma bisa nahan gitu. Nah itu kayak kita singkat cerita nih. Kita kan udah kuliah, kita diberi tanggung jawab sendiri, kemandirian sendiri. Di saat itu kan kita udah punya uang saku atau apa ya Pak. Nah disitulah saya cari-cari info sendiri kayak hewan apa yang sekiranya kayak nggak lazim untuk dipiara gitu loh. Nggak langsung ke ular Pak. Oh iya. Jadi Awalnya apa? hewan nggak lazim yang paling mudah dicari itu dulu monyet. Oh monyet. Saya kan dari Jawa Timur ya Pak. Itu kalau kita dari Jogja sini, kalau pulang ke Jawa Timur pasti kita ngelewatin namanya Alas Ngawi. Nah di sana tuh kita pasti ketemu sama orang-orang jualan monyet pantai di kerangkeng kayak gitu. Nah beli tuh monyet pantai pertama kali pas mudik balik beli monyet. Nah ternyata yang nggak kita tahu tuh monyet galak Pak, walaupun dia bayi gitu. Iya. Nggak kita kasih makan sehari aja telat gitu. Ya udah dia kayak nyakar kayak apa gitu, gigit gitu monyetnya. Nah, di situ saya kayak ya namanya nggak tahu ya, bosenan lagi kayak aduh ternyata ini nggak cocok nih monyet nih. Kita piara apa lagi ya gitu. Iya. Balik yang gampang nih karena basicnya kan dulu saya suka ikan gitu kan waktu kecil. Piara ikan juga tapi ikan predator gitu. Ikan predator. Ya ikan predator tuh kayak apa ya Pak? Piranha. Ikan tapi termasuk piranha. Ikan tapi makanannya daging, karnivor gitu jenisnya. Kayak arapaima, gigas. Jadi kayak hewan apa ya? Impor. Termasuk ikan gabus pun itu sebenarnya ikan predator yang sekarang pun juga lagi digandrungi juga kan. Yang sering dikenal dengan istilah cana gitu. Nah, itu juga pun pada akhirnya juga menemukan kebosanan di mana nggak cocok juga. Ikan dipegang juga nggak bisa gitu. Terus berlanjut apa lagi? Nah, berlanjut di apa lagi ya gitu. Nah, sampai waktu ketika kita itu main di Ketep. Itu daerah wisata yang ada di Magelang. Nah ngobrol-ngobrol lah tuh soal kuliner ekstrim, berlomba-lomba keren-kerenan sama kawan. Aku pernah makan ini dong, Nah, ada sampai waktu ketika Keren. iya Makan ini makan cowok kan gitu Pak, kan makan mobil pernah nggak Pak? nah ya Bang, ya mau gimana ya, ngomongnya tuh kayak istilah orang Jawanya double gitu loh Pak. Karena sate kobra gini ya emang ada dijual. Nah sampai waktu ketika kan teman saya tuh nyeletuk kayak sate kobra gitu. Kira-kira ular nih ada yang dipiara nggak ya? Nah di benak saya muncul itu. Ya aku tanya kawanku satu ini nih, beli ular di mana sih?
ada di sini, di sini, di sini. Nah, tapi itu ular untuk konsumsi. Iya. Nah, pada saat itu saya beranikanlah ke tempat itu dengan tujuan membeli ular, tapi dengan akad yang berbeda. Saya beli ular bukan untuk dimasak, tapi untuk dipelihara. Pelihara. Nah, disitulah saya titik awal mula saya piara ular. Gitu, Pak. Dan berkelanjutan sampai hari ini, sampai punya ular kuning kayak gini. Ini umur berapa, Pak? Ini. Kalau yang begini itu umurnya, kalau yang ini khusus ya Pak, ini 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ini ukuran berapa? Ini kalau diukur belum sampai 1 meter Pak, mungkin 80 cm up gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya paling besar berapa meter ini, Pak? Ini. Kalau untuk piton sendiri kan ini sebenarnya ular endemik Indonesia ya Pak. Jadi di negara luar Indonesia pun sebenarnya ada. Ini yang ditemukan di alam panjangnya itu bisa sampai 14 meter. 14 meter? Pernah dengar kan yang ular seling makan manusia di hutan Kalimantan? Nah, ular-ular kayak gini sebenarnya. Oh. Tapi yang Ular versi sawah. Ya, ular sawah. Kalau orang Jawa ular sowo. Kalau di sana kan sanca batik gitu lah, piton. Piton. Gitu, Pak. Kalau dipelihara manusia sih mungkin nggak nyampe 14 meter juga ya Pak. Kalau di tempat saya tuh maksimal yang saya punya tuh baru nyampe 6 meter Pak. 6 meter paling panjang. Tergantung perawatan juga. Gitu. Pak, yang membedakan kenapa di alam bebas lebih panjang sama yang dipelihara manusia itu pengaruhnya apa, Pak? Satu, faktor seleksi alam juga Mas. Jadi kayak space, tempat itu mempengaruhi metabolisme ular. Kalau di manusia kan kita memelihara, meskipun sebaik yang kita bisa, kita kan cuma bisa nyediain kandang. Yang mana kandang itu kan apa ya, sifatnya menutup. Ada batasnya, depan belakang kiri kanan terbatas gitu. Jadi ular itu ya mau nggak mau metabolismenya juga melambat dan mengikuti size dari kandang itu sendiri. Oh iya iya. Sementara di alam dia bisa menjelajah ekspansi di mana aja. Di mana ular itu kan walaupun diam kayak gini di kamera, tapi daya jelajahnya luas Pak. Kok bisa, Pak? Iya, ya karena dia hewan teritorial, tapi soliter. Soliter itu maksudnya apa ya? Dia nggak berkelompok kayak sapi, kayak kambing, kayak serigala gitu, nggak. Dia tuh hewan yang sifatnya soliter sendiri, tapi menguasai satu daerah tertentu. Makanya daya jelajahnya luas untuk cari makan juga kan Pak. Iya. Dimana ular kan dia larinya nggak kenceng, jadi dia butuh daya jelajah luas gitu kemana-mana pun, ke air, ke pohon, ke tanah, gitu. Pak, terus ini rawatnya gimana, Pak? Perawatannya ular sendiri itu gimana? Makannya, tempatnya. Oh, ini bisa jadi jawaban juga kenapa saya suka ular ya. Jadi kayak perawatannya tadi ya. Untuk perawatan sendiri bisa kok, cukup disediain akuarium atau apa gitu. Cuman akuarium ukuran ikan 30 cm itu untuk memelihara ukuran ular segini tuh bisa bertahan sampai 1-2 tahun gitu loh. Yang mana balik lagi ke poin pertama tadi, ular kalau kandangnya kecil dia gedenya lama gitu loh. Oh gitu. Tergantung kita mau rawatnya gimana. Kalau mau cepat gede ya dikasih kandang yang lebih gede gitu. Terus sama makan juga gitu. Makan kalau ular kan pilih-pilih ya Pak. Cuman kalau untuk ular seperti ini pada umumnya dia makannya tikus atau hewan pengerat kayak hamster. Karena hamster kan per ekornya mahal ya Pak. Hamster kan juga hewan peliharaan juga. Jadi untuk makanan umumnya ular seperti ini biasanya tikus Pak, sama burung emprit. Tikus. Iya, tikus putih. Gitu. Untuk makanannya sendiri satu jangka waktu makannya itu berapa hari, berapa minggu atau per jam, Pak? Gak per jam juga Mas Evan. Kucing aja yang cuma ngeong kayak gitu sehari makan cuma 3 kali gitu. Jadi untuk ular sendiri kan tergantung size lagi, balik ke ukuran. Untuk ukuran 80 cm atau 1 meter seperti ini, itu masih apa ya, rentang waktunya tuh masih terbilang relatif sering lah. Relatif sering di sini tuh bukan 3 hari sekali kayak kucing atau kayak anjing ya. Jadi kayak seminggu sekali Mas. Kalau ular kecil seperti ini. Gitu ya. Jadi mengikuti size juga. Kalau udah 2 meter, ntar 2 minggu, 3 minggu. Tapi makannya juga berubah pola makannya, nggak dari tikus lagi. Karena tikus kan mungkin kalau digigit jadi nyelilit ya. Karena ularnya gede gitu.
Jadi ganti makan kayak ayam, marmut yang lebih gede gitu. Sampai akhirnya nanti kalau udah ukuran dewasa yang kayak 6 meter yang saya punya tadi, itu makan bisa 2 bulan 3 bulan sekali. Gitu Mas. Ini terakhir makan kapan Pak? Ini apa? Kebetulan kan karena ini kan orang kalau ngelihatnya, warnanya bagus, ini paling pasti ularnya gimana, ularnya normal, sehat atau gimana. Ini justru termasuk ular yang sakit Pak. Jadi ular yang butuh perawatan lebih intensif gitu loh. Ini terakhir makan 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu? Ya, 4 bulan yang lalu. Jadi ini termasuk ular kurus Pak sebenarnya. Ya walaupun di tangan aktif kayak ular sehat kayak gini, gerak-gerak, sebenarnya ular yang masih mogok makan gitu. Jadi kayak bukan ular pada umumnya. Ini nggak apa-apa Pak, nggak makan sampai 4 bulan. Nah, reptil itu khususnya ular ya Pak. Jadi tuh dia kan karena punya metabolisme tubuh yang lambat. Jadi makanya kenapa pernah kan kayak di Cina gitu kan, kenapa kura-kura umurnya bisa ratusan tahun. Iya. Terus iguana bisa segede paha, nggak mati-mati, bisa puluhan tahun. Itu karena ya reptil itu ciri khasnya, dia punya metabolisme lambat yang mengakibatkan pencernaan dia juga nggak cepat kayak kucing gitu loh Pak. Sekali makan dicerna terus jadi pup. Kan itu kan nggak butuh waktu yang lama gitu loh. Sehari langsung pup, sehari langsung pup gitu. Kalau reptil beda Pak, karena metabolisme itu tadi yang berakibat karena metabolisme lambat, dia sulit untuk mencerna makanannya karena dia nggak punya namanya apa ya, jaringan kulit sendiri loh, yang mengakibatkan dia butuh panas Pak. Nah itu yang bisa disebut sebagai reptil hewan berdarah dingin. Dia butuh panas untuk mencerna makanan karena metabolisme lambat gitu. Jadi kalau pup juga itu bisa nyampe berhari-hari bahkan berminggu-minggu Pak. Ular tuh paling cepat pupnya 5 hari Pak. Oh gitu. Iya. Jadi makan hari ini, pupnya mungkin minggu depan atau apa gitu. Pak ini kalau boleh tahu anusnya di mana Pak ya? Anus. Waduh. Bentar Pak. Ini udah kayak gini susah Pak, susah. Orang kan mikirnya apa ya? Pak itu kepalanya nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, aman. Orang berpikir hewan apa ya? Ular. Mikirnya badannya panjang pasti karena ekornya yang panjang. Gitu. Iya gitu Pak. Nah sebenarnya tuh apa ya Pak? Ular tuh ekornya pendek, bahkan lebih pendek dari iguana atau hewan-hewan kadal-kadalan gitu Pak. Jadi cara kita ngeliat ekor ular itu bukan dari badannya yang mana gitu. Maaf ya bentar. Badannya yang mana Pak? Nih. Ini kan kayak ekornya, mungkin kalau orang ngomong mikirnya, wih ular ekornya nyampe sini nih. Iya. Padahal enggak. Nah, itu tuh ada pangkal ekornya tuh, kayak ada anusnya, lubangnya. Nah, dari lubang anus ini sampai ke ujung, nah baru itu ekornya. Nah kelihatan kan Pak ini? Berarti ekornya cuma ini ya? Sejari. Nah segitu doang. Ular 80 cm paling ekornya cuma 15 cm ini. Itu jadi ular tuh yang bukan panjang itu masih badannya ya? Nah bukan kepala, badan segini terus ekor, bukan. Ekornya cuma segini, pendek ular tuh. Ya cuma 1 jari lebih lah nih. Gitu. Berarti kotorannya nanti kalau dari sini Pak ya? Itu kotorannya gimana bentuknya Pak? Kotorannya? Iya penasaran aku Pak. Hewan karnivor. Karnivor tuh tipikalnya pasti pupnya bau Pak. Kayak kucing, kayak anjing gitu. Ini nggak menutup ular juga gitu. Jadi tenang Pak. Nggak apa-apa. Iya. Apa karena aku takut dia? Aku ada bercanda. Enggak. Ini karena itu ular kan hewan nokturnal ya Pak. Yang kebetulan ini kan juga kayak udah waktu malam kan ini. Jadi hewannya aktif terus, nggak kayak misal tadi lah. Agak siang dikit pasti ularnya. Tadi kan agak tenang Pak. Makanya aku berani pegang ini. Karena tadi masih jam-jam peralihan, dia masih terang, jadi ularnya pasif aja gitu. Tapi ini kok ke arah aku terus ya Pak ya? Bukan ke arah Mas Evan ya, jadi kayak gimana ya? Ya udah ular gerak aja. Tapi kok nggak ke sana Pak? Karena dia berani. Oh gitu Pak? Enggak bercanda Pak, bercanda. Pak kok pintar Pak? Allah, enggak gini. Pak kok kesini terus Pak? Ya ini kepalanya udah kau pegang nih. Nih, sabar Pak, aku pegang dulu biar dia nggak pikir kalau aku takut Pak. Aku berani Pak. Iya aku halangin ini. Ya gitu Pak. Sebenarnya ular tuh kayak apa ya? Nggak seburuk kayak yang orang pikir, nggak. Ular tuh pasti licin, berlendir atau apa. Dipegang nggak ada lendirnya nggak? Enggak. Ya. Ini malah kering. Iya kering. Kayak jari manusia. Iya.
ular tuh cuma kayak gitu semua gitu loh. Nggak yang gede, nggak kecil. Mungkin yang licin cuma tipe-tipe ular air pak ya, Iya. tapi tetap ada sisiknya juga. Itu Pak, ini Bapak rawat di mana, Pak? rapat di mana gimana? Maksudnya tempatnya ini kan bukan bukan hewan peliharaan biasa, Pak ya. Ya. Nah, itu apa nggak terganggu sama tetangga atau gimana? Iya sih pak, jadi kayak ular kan sebenarnya bukan hewan yang lazim untuk dipelihara ya pak. Mm-mm. Jangankan tetangga pak, awal mula pun keluarga tuh kayak apa ya, kayak apaan sih ular gitu loh. Ah, ah. Apa kamu pelihara ular, ngapain gitu. Ya nggak salah juga dan nggak menyalahkan juga, karena ular kan dari awal kan udah jadi rahasia umum ya pak. Ular kan selalu diasosiasikan dengan konotasi yang buruk, Mm-mm. seperti lambang ilmu hitam, Oh gitu. perdukunan, lambang iblis, apalah itu, Mm-mm. dari segala cerita atau apa gitu loh. Mm-mm. Yang mana menambah ular ini jadi asing di mata umum, Mm-mm. nggak kayak kucing. Ya maaf ya, ini di Iya. kepercayaan kami kucing itu hewan kesayangan Nabi. Mm-mm. Jadi kalaupun ada yang nyentil kucing sedikit aja, pasti yang marah banyak pak. Mm-mm. Ya sama kayak perilaku ular lah. Ular kan kayak hewan iblis, apalah gitu. Mm. Jadi kayak ya kalau orang menolak tuh ya wajar-wajar aja, kayak ya emang gitu. Tetangga juga sebenarnya kalau lihat saya punya ular kayak gini ya tetap jadi bahan apa ya, bahasa Jawanya tuh rasan-rasan gitu loh pak. Mm-mm. Ya kayak saya kan pernah yang namanya kerja tuh WFH pak. Mm-mm. Terus suatu ketika tetangga saya ini tahu nih, ya kita kan kalau beli ular atau apa ya pak ya, Mm-mm. kan ada tuh orang beli ke tempat saya, dia keluar bawa ular. Nah tetangga saya lihat, wih ular putih. Mm-mm. Nah balik lagi ke stigma masyarakat kan, yang mana ular putih, ular aja tuh diasosiasikan dengan kejahatan gitu. Mm-mm. Nah tetangga saya itu pasti mikir deh, ular apa, ular putih, ular pesugihan gitu. Nyebar tuh cerita. Pembeli ular saya tadi Ah, ah. itu tuh jadi kayak tetangganya ngomong ke tetangga lain kayak, ih si Jerry jualan ini loh, bahan pesugihan loh, jualan apa, ular putih gitu. Oh gitu. Jadi kayak kita tuh, ya maaf ini kayak, kan saya baru berapa bulan beli motor baru nih. Ah. Ya, paham kan? Iya paham, Pak. Nah, jadi kayak gitu. Ditambah saya ini kayak di rumah kan kayak bukan ansos ya, jadi kayak ngomong tuh seperlunya, ngomong, paham kan? Iya. Paham Iya, kan? Pak, paham, Pak. Ya bukan karena ansos, jadi tuh karena pemuda di tempat saya tuh makin dikit pak. Jadi yang ada tuh di tempat saya, yang Orang orang tua. seumuran saya ini, pemuda seperti ini, ya cuma bisa dihitung pakai jari. Ya, ah. Yang mana yang lain tuh anak-anak kecil, anak-anak usia TPA gitu. Ya kan nggak mungkin juga kamu main kelereng sama anak kecil kan? Orang kalau ngelihatnya kan kalau udah nggak suka aja pak. Nah, jadi kayak orang-orang lihat saya tuh di situ udah sombong, ansos, Mm-mm. rumahnya sering didatengin orang, Mm-mm. piara ular putih. Kemarin beli motor. Apa kalau bukan pesugihan? Sering pak kayak gitu pak. Udah kayak apa ya? Beneran pak, kayak ibu saya jualan laris terus. Ya iyalah anaknya jual. Punya ular putih gitu. Ya apaan ini? Ini ada jenisnya gitu loh. Iya ya. Kamu beli ini juga nggak kaya gitu loh. Mm-mm. Ini bukan yang pesugihan gitu. Jadi kayak tetangga kayak sinis atau apa itu pasti pak. Kalau pertanyaannya kayak gitu pasti. Cuman ya udah biarin aja gitu. Toh mereka ntar tahu sendiri gitu. Mm-mm. Kalau ular kayak gini kan sebenarnya bukan mendatangkan kekayaan, tapi emang cuannya besar pak. Cuannya itu kan untung gitu. Untungnya besar pak untuk dikembangbiakan. Berarti ini udah ada yang dijual, Pak? Ada pak, karena khususnya kan saya beternak kecil-kecilan juga kan pak gitu. Mm-mm. Iya laku kayak ini dijual di penghobi gitu. Rame, Pak, pembelinya? Nah untuk rame enggak sendiri kan itu sifatnya subjektif ya. Iya. Misalnya kayak orang Indonesia kan ambillah katakanlah 100 juta ini. Mm-mm. Paling yang hobi ular itu cuma 5.000 orang. Iya. Tapi dari 5.000 orang itu kalau kita bisa ambil 100.000 aja seorang. Mm-mm. Nah kira-kira bisa bisa dikaliin sendiri kan. Bisa, Pak. Ditangkap lah. Mm-mm. Ya kayak gitu. Ular tuh
di mata orang awam di luar itu tuh kayak reptil-reptil tuh sepi peminat Pak. Tapi di mata orang yang tahu penghobi reptil kayak gini tuh yang nyari banyak Pak se-Indonesia. Karena penghobinya kan nggak cuma orang Jogja, nggak cuma orang Jawa Tengah, banyak. Kita kan terhubung dari sosial media juga, ya kayak jual beli online sama. Berarti cara pemasarannya gimana Pak? Nah ini juga yang bikin apa ya, jual beli ular tuh juga khususnya reptil bukan cuma ular berubah. Soalnya kan 2000 berapa ya kalau saya ingat tuh, kebijakan Facebook kan udah berubah ya Pak. Jadi suatu ketika 2014 ke 17 itu jualan ular masih bisa lewat online, lewat Facebook khususnya. Iya. Karena FJB kan di sana sering banyak ya Pak, kayak jual beli apa kayak perkakas, kayak spare part motor, kayak handphone, kayak termasuk hewan juga Pak. Nah di 2019 akhir itu Mark sendiri selaku yang ownernya Facebook itu ya memberlakukan untuk meniadakan jual beli barang hidup Pak. Oh gitu. Dalam kasus ini jual beli hewan itu berdampak, nggak cuman reptil, jadi semua FJB yang isinya ayam, burung, termasuk reptil itu juga flow apa ya, penjualannya jual beli itu lumpuh. Nah maka dari itu penjualan seperti ini kita berusaha sebisa mungkin untuk melalui tetap jalur online, tapi kita udah nggak lewat Facebook lagi, bisa lewat Telegram, terus Tokped yang SOP-nya masih memberlakukan jual beli hewan hidup. Kalau di Shopee kita udah coba nggak bisa Pak. Sementara ini kita jual optimalnya lewat Tokopedia, Telegram gitu. Kita bikin grup sendiri kayak grup WA gitu loh Pak. Nah peminat reptil tuh penghobi kita masukin situ semua. Ya sistem jualnya jual beli biasa, lelang gitu. Jadi ya sama kayak Facebook, tapi kita butuh effort lebih lagi untuk ngumpulin orang-orang yang satu hobi ini nih. Dalam kasus ini reptil gitu Pak. Gitu. Kalau Tokopedia nama tokonya apa Pak? Siapa tuh bisa dipromosikan di sini? Jadi gini ya Pak. Bukannya mau gimana, ini kan saya jualan ular kan bukan milik perorangan saya sendiri juga. Jadi untuk nama toko sendiri masih kita batasi untuk beberapa orang yang tahu, termasuk penghobi. Jadi orang gitu ya. Takutnya gini loh Pak. Bukannya orang kan kalau ngeliat gini, sombong, toko doang. Iya. Ditanyain nggak boleh. Nggak, jadi gini. Facebook itu kemarin kan hangus forum jual beli hewan itu karena gitu juga kan. Ada orang yang nggak suka. Jadi itu kan apapun lah e-commerce gitu loh, fitur kayak seperti itu kan ada yang namanya fitur report gitu loh, dimana ada orang yang nggak suka itu bisa nge-report dagangan kita gitu. Betul. Nggak menutup juga di Tokopedia itu kita masih diizinkan untuk jual beli hewan. Tapi nantinya kalau ada orang yang ada orang yang nggak suka, itu bisa di-report massal dan pada akhirnya Tokopedia memberlakukan juga untuk dia nggak jualan hewan, sama kayak Facebook nasibnya. Jadi untuk itu saya kayak menjaga, ya sekedar nama toko saya jaga juga Pak, untuk untuk yang tahu aja gitu. Kasarannya kayak, maaf nih saya kasih contoh yang paling gampang, mie ayam daging babi gitu. Ya yang tahu cukup yang nonis aja kan, kasarannya gitu loh. Ya kita nih di Indonesia Pak, kayak tahu sendiri lah, mie ayam babi ntar dikasih tahu di sana ada orang nggak suka, di mana kan ya bukannya gimana. Ya mayoritas kayak saya yang muslim ini kan masanya kan banyak Pak, kalau ada orang nggak suka kan bisa aja, ya paham lah Bapak. Iya paham Pak. Gitu. Jadi untuk sementara ini untuk toko sendiri saya nggak bisa sebut namanya Pak. Gitu. Tapi kalau Pak Evan mau main atau apa bisa Pak. Iya aku jadi penasaran mau main ke sana Pak. Bisa. Tapi belajar dulu yang kecil. Kalau udah berani yang kecil, nanti aku kalungin yang gede no. Oh iya jangan begitu. Pegang dulu aja palanya lah. Palanya. Ini tadi udah tenang Pak, karena aku udah nggak takut. Nah sekarang mulai lagi nih Pak. Enggak. Oh iya nih Pak, benar nggak Pak kalau misalnya semakin kita takut, ularnya itu akan semakin menyerang? Itu gimana penjelasannya Pak? Benar dan salah ya Pak. Jadi kayak sebenarnya ada kasus misal orang digigit ular gitu kan, itu bukan karena kitanya takut terus ularnya berani, enggak, kan bisa aja kayak faktor keteledoran atau apa kan, kayak kita nggak sengaja nyenggol badan, nginjek ekornya terus dia gigit. Nah tapi untuk kasus umum sendiri
Kalau orang yang awam ular kayak Pak Evan ini, terus pegang ular terus digigit, nah itu ada benarnya juga. Benarnya di sini. Ular itu kan dia menciumnya bukan kayak pakai hidung kayak kita ya Pak, kayak gitu enggak. Nah, kenapa ular seling melet-melet? Itu karena dia tuh sifatnya mencium juga Pak. Jadi bukan karena mau ngejilat gitu. Jadi ular melet-melet itu karena dia mencari suhu yang tepat sama mengenal lingkungan sekitar. Nah misalnya kayak melet-melet kayak gini, dia tuh berusaha mengenal lingkungan kita. Oh, aku ini dekat sama manusia nih. Oh, manusia tuh gini. Nah, kalau orangnya gugup atau deg-degan takut, kita kan ada yang namanya otot ya Pak. Otot itu kan sifatnya apa ya? Kayak cara kerja touchscreen dulu Pak. Touchscreen itu kan bisa bergerak di situ kan karena ada daya elektromagnetik. Nah, ular itu juga punya di bawah dagunya ini. Itu tuh ada organ namanya organ Jacobson. Organ Jacobson itu fungsinya untuk nyari medan listrik yang ada di getaran tanah di tanah. Nah, dia tuh nyari mangsanya. Ya seputaran itu kayak kalau hewan kan dia kan degup jantungnya tuh nggak stabil gitu loh. Jadi kayak nggak beraturan. Kayak kalau diaplikasikan ke orang tuh kayak grogi, kayak deg-degan. Nah, ular menangkap itu sebagai sinyal, nah itu mangsaku gitu. Nah, jadi kalau kita deg-degan, grogi atau apa, otot kita kan juga nggak stabil nih geraknya. Degup jantung juga nggak stabil. Nah, kita tuh sama aja di mata mereka yang ular nih, kita tuh mangsa. Nah, sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, dia pasti akan ngegigit. Oh gitu Pak. Iya, karena dia mengenal kita sebagai mangsa. Coba kalau tenang kayak gini tuh, nggak apa-apa tuh. Dia tetap melet-melet tapi nggak gigit. Kalau ini yang megang orang grogian kayak gimana, dia pasti meletnya diem kayak gitu. Diem tahu gigit. Gitu ya. Gitu. Dia tuh mengenal lingkungan tuh sebagai dari getaran, dari degup jantung kita atau apa gitu. Makanya kalau ular kayak gini khususnya piton kan dia nggak punya bisa. Dia melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit. Nah, dia kalau mangsa belum detak jantungnya belum berhenti, dia nggak akan berhenti melilit mangsanya gitu. Termasuk juga berarti kayak dia lilit sampai mati dulu. Kan ada kasusnya kan, ya nggak sering juga sih di Kalimantan kan makan orang kayak gitu ada beneran Pak. Ya ular-ular kayak gini, ya mungkin yang di mangsa itu apesnya petani atau apa gitu. Makanya kalau ular kayak gini tuh bukan kuncinya juga sih, tipsnya kalau ketemu ular tuh jangan takut gitu. Jangan takut, pede aja gitu loh. Sebenarnya ular tuh juga paham kok kita tuh lebih kuat dari mereka. Kita tuh juga ancaman untuk mereka. Jadi kalau Bapak ketemu ular di alam, ular tuh juga sebenarnya juga akan pergi. Terus matanya ini gimana Pak? Fungsinya apa Pak? Mata. Kalau misalnya dia cari mangsa pakai sensor, terus matanya gimana? Nah, matanya ini sebagai enhancer. Ya gimana ya? Semata-mata dia nyari makan pakai sensor bukan berarti matanya nggak kepake. Ular tuh juga bisa ngeliat Pak, tapi penglihatannya tuh hitam putih. Oh gitu. Iya, ya cuma buat kayak radar aja. Kayak kita nih nyari radar nih, nyari emas di tanah. Kita kan tetap butuh monitornya juga kan, paham nggak? Oh iya paham. Butuh monitor. Oh ini di sini ada tandanya kan monitor tuh, iya. ada emas di sini. Matanya juga itu juga. Oh iya. Buat pendukung doang. Betul. Gitu. Matanya juga cuma buat melihat, cuman ya tetap buat support. Gitu. Mau nyoba pegang? Oh jangan Pak. Ya Allah. Ini kulitnya apa? Belakangnya aja. Nggak apa-apa loh, ini gini doang. Aman Pak. Udah pakai akik loh, udah pakai belangkon loh, nggak pegang ular. Kurang afdol. Iya. Makanya aku juga malu ini Pak sebenarnya. Pegang ular gitu loh. Nah ini udah mulai nih Pak, karena aku udah nggak takut kan. Iya. Oh ya Pak, ini ular besar sama ular kecil yang lebih berbahaya yang mana Pak? Maksudnya lebih apa, sensornya itu lebih kuat yang mana Pak? Apakah dipengaruhi atau tidak Pak? Enggak juga sih Mas, jadi kayak sensor itu kan kayak bawaan pabriknya dia gitu, mau kecil mau gede sama, kayak deteksi jaraknya kalau yang dewasa lebih jauh gitu enggak. Sama kayak ular kobra juga sih Mas. Ular kobra tuh dari telur dia atas dia tuh udah disepaketin sama namanya bisan itu loh. Itu enggak
nggak membatasi dia udah dewasa ataupun iya. kecil. Iya. Dia walaupun netes kecilnya segini setengah jari kelingking itu tuh kalau gigit udah bisa ngebunuh manusia. Oh gitu ya. Gitu, dosisnya tuh sama. Bahkan cenderung lebih berbahaya yang kecil, karena yang kecil tuh dia nggak bisa ngontrol keluar, nginjek bisanya loh. Dia nginjek keluar semua. Itu nggak ada bedanya sih sensornya gini-gini doang. Nggak apa-apa. Ngarep ke sana dulu, Pak. Ya udah. Tapi udah mulai ini sih, udah mulai tenang sih, apa karena kipas angin kali ya? Enggak, dia udah ketemu PW. Kan tadi tanganku diem aja kan. Oh, ya iya, didiamin aja Pak tangannya, Pak. Ya yang capek akunya dong. Capek kayak gini doang. Ini juga kenceng toh, Pak. Nah, kalau ular juga tuh harus pelan-pelan juga, harus gentle gitu, Pak. Jangan langsung dipaksa. Nah. Oke, Pak, ini mungkin terakhir, Pak ya. Saya kan fobia ular, Pak, misalnya ya. Saya kan fobia ular. Nah, itu gimana cara ngobatinnya, Pak? Berangkat dari nama fobia sendiri, Mas. Fobia kan ketakutan nggak beralasan, Mas. Nah, Mas Evanya takut ular tuh ada alasannya nggak? Ya nggak tahu, Pak. Nah, berarti kan nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya kan berarti. Nah, itu berarti fobia. Kalau fobia kayak gitu sih tergantung dari orangnya sih, Pak. Soalnya nih kayak saya sendiri ketemu tadi barusan teman kantor gitu. Dia takut anak cewek teriak-teriak jerit-jerit. Setelah dia pegang sendiri, dia megang sendiri, nggak aku suruh pegang gitu. Ya dia ternyata nggak apa-apa kok. Nggak takut atau apa kok. Fobia tuh ditentuin dari kemauan kita sendiri gitu loh. Kalau kitanya mau untuk sembuh ya sembuh gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Pak, ini kan aku takut kan. Dia bisa ngerasain, Pak. Bisa sebenarnya tuh. Lihat. Nih tanya kameramen, waktu kamu pegang itu apa lidahnya nggak nongol dia. Oh, gitu. Balik lagi ke poin aku tadi, ular. Tadi aku belum jelasin ya. Ular tuh kalau gini, Pak. Ular kalau masih melet-melet kayak gitu kan. Itu tuh tandanya dia mau mengenal lingkungan sekitar. Itu juga tanda nggak bahaya kalau ular melet-melet tuh. Ular melet-melet itu tanda ular yang sehat. Kalau ular diem aja kayak gini, nah tadi masih melet. Waktu Pak Evan pegang tadi, ular tuh kayak ngerasa nggak nyaman, jadi kayak diem aja gitu loh. Nggak melet. Nah kayak gini nih. Ini defensif, ini sikap waspada gitu loh. Oh gitu. Iya. Misal dia nggak nyaman dikit atau apa gitu, dia mungkin ntar gerakin kepala kiri kanan, baru deh langsung. Oh, bahaya juga ya. Kalau misal melet nggak apa-apa. Makanya intinya itu tadi pede. Kalau pegang ular tuh nggak apa-apa loh, Pak. Tuh kan. Berarti masih takut ya? Berasa, Pak, karena Bapak mungkin masih deg-degan gitu. Ya saya bukan paranormal ya, Pak. Cuman kalau hewan tuh kayak gitu, Pak. Nah, itu udah mulai aman lagi kan? Oh, pegang aja. Berarti masih ya? Nggak apa-apa. Ya masih udah. Kan? Nggak, tuh udah aku gerakin tuh melet tuh. Ular tuh tapi ini masih kan ini? Pas aku pegang kan? Nggak apa-apa, udah. Iya, nggak apa-apa. Ular kan ada fase PW-nya juga, Pak. Nggak mau melet juga ada gitu loh. Nggak setiap waktu melet gitu loh. Ada PW juga tuh. Nggak apa-apa. Jadi ya maksudnya kalau ular dilihat orang atau apa gimana takut itu sih ya saya nggak membela diri. Kayak enggak kok ular tuh jinak, ya udah nggak apa-apa, biarkan mereka dengan ketakutannya gitu loh. Cuman kalau ada yang orang mau pengen kayak istilahnya sembuh atau apa, pengen nggak takut sama ular tuh sebenarnya bisa dengan rajin pegang-pegang aja kayak gini. Ini karena barusan mungkin ya? Iya, baru pertamanya. Pak Evan tuh sebenarnya kalau lihat-lihat tuh bukan tipikal orang yang takut hewan gini-gini kan kok sebenarnya, cuman nggak biasa aja. Iya, aku tuh nggak biasa, Pak, makanya Pak Evan tuh nggak takut, cuma kayak nggak pernah pegang aja tuh, jadinya kayak terkesan takut. Gitu ya. Orang tuh kalau udah takut tuh kayak bukan fobia ya, nggak mau sama sekali, ngelihat pun nggak mau. Oh gitu ya. Tadi ada yang teriak-teriak, iya. Pak. Ada yang teriak. Ini karena belum terbiasa kali ya. Nggak apa-apa. Tapi dia nggak ini, Pak. Nggak apa. Lidahnya. Ya nyari PW tadi, nggak selamanya ular nggak melet tuh bahaya. Tuh. Digigit ya. Kalau udah kayak gini Oh, iya, gitu Pak. nggak apa-apa. Aku masih penasaran, Pak, kalau misalnya kita digigit, efek sampingnya apa, Pak? Kalau ular kayak gini. Karena ini ular piton ya, Pak. Jadi kayak
ular piton itu kan nggak ada bisanya gitu loh. Jadi kayak nggak berakibat buruk apa-apa. Mungkin kalau pas giginya itu dia kotor, paling banter di efek badan kita tuh cuma infeksi pak. Infeksinya pun nggak bahaya, nggak nyampe busuk itu nggak, cuman bengkak berapa hari ntar kempes lagi. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Ya sakit, cuman kayak nggak bahaya ke manusia gitu loh, nggak kayak wah gigit kena nyerang saraf ngantuk mati, enggak, aman. Makanya saya lebih pilih jualan ular kayak gini pak, gitu. Karena rate-nya lebih cocok untuk pemula, miaranya gampang, kecil, nggak makan tempat, nggak berisik gitu. Nah pegang tangan dua dong. Satu aja dulu pak. Ya elah, lepas ya, Jangan pak. lepas ya. Berani bisa ayo Pak Evan, ayo Pak Evan, jangan malu-maluin podcast saya tuh. Tangan dua dong, gini Jangan satu aja dulu pak. gini. Nanti itu kan sensornya di situ pak, bahaya. Yaelah nggak apa-apa, megangnya kayak orang jijik, mantap. Ini bukan cara handling ular yang benar ya teman-teman, ini orang jijik namanya. Oh gimana yang benar pak? Gini tuh, giniin aja tangannya gini. Ya, itu tetap jijik Pak ini masih ya gini pak ya. Ya Allah, Ini Pak, kan. kasian banget. Nah, Ularnya nggak mau gerak ya, dah lah gitu. Nggak apa-apa, ditaruh tangan aja gini. Nah, ini dilepas. tapi tanganku keringat pak. Nggak apa-apa. Tanganku juga sering keringatan. Nih, lo tuh kan. Percaya saja. Tangan ini pak. Percaya saja. Ya Allah. Ya di bawah. Sampai segetar itu ya Allah. Makin naik ya. Ini ular kaku loh Pak, udah PW loh ini. PW maksudnya apa pak? Posisi enak. Itu orang Jawa harus Ini kan tahu. kunci dirinya gini ya. Mantap. Ya Pak Evan. Ya setidaknya ada perkembangan lah ya daripada tadi. Dari sebelumnya nggak itu sama sekali Lihat ya, aja Pak. takut pak. Ya paling nggak kan kayak gini udah perkembangan lah Pak. Nah kayak gini nggak apa-apa. Nah, oke Nggak. sudah. Ya Allah. Setidaknya udah berhasil pak ya. Tapi masih penasaran sih. Iya orang pegang ular tuh gitu Pak. Sabar ya. Ya coba. Ini kan dia udah kunci badannya kan, kunci kepalanya. Berharap dia ngunci kepalanya sendiri gitu Pak. Iya. Nggak apa-apa. Ini tuh rasanya kayak pegang kepala ayam. Tangannya digini tuh paling satu Pak, set disanggain ini. Nih badan bawah nih sangga. Nah biar ularnya nyaman. Nah Oh gini ya. ular kan kalau kayak gitu kan nggak, jadi kayak ngerasa kita bukan ancaman. Begitu. Baru pertama kali pegang ular nih Pak. Pertama kali pak. Berani nggak mas? Coba. Guru saya. Coba sini Dia mas. Guru saya. Sini mas. Kamera ini tahu orang ini gempar. Ayo sini mas. Ayo mas. Gempar. Dia guru saya. Berani nggak mas? Gempar. Orang pada kenal Pak. Apalagi penikmat setiap video Pak Evan. Pasti kenal orang ini. Pasti kenal lah. Babang tampan. Aduh. Dikasih clue lagi. Dikasih clue. Oh berarti nyaman kan lidahnya udah keluar. Iya nyaman. Oke pak. Nyaman Pak. Kita closing ya pak ya. Ya. Sambil pegang pak biar keren pak. Oke nggak apa-apa. Oke pemirsa Trimono juga podcast ya. Kami ucapkan terima kasih sudah bersedia menonton video kami dari awal sampai akhir ya. Dan satu hal yang paling membanggakan dalam diri saya ya secara pribadi bahwa hari ini saya sudah berhasil memegang ular. Ini semua berkat Bapak Jerry dengan ini ada namanya nggak Pak? Nama Tidak ularnya? ada nama. Nggak ada namanya. Itu barang Kok nggak dikasih jualan. nama Pak? Barang jualan. Oh barang jualan ini. Biar dikasih nama sendiri ntar sama yang punya. Ini kira-kira berapa harganya kalau kayak gini Pak? Ini kan mengingat genetiknya kan udah nggak cuma satu Pak. Jadi dalam ular ini itu tuh ada 4 genetik gitu. Jadi harganya ya agak tinggi Pak, sekitar 1,8. Ini Ya, 1,8. usia 4 bulan ya. Ya, 1,8. Oke pemirsa, semoga pemirsa di rumah dapat terhibur dengan video kami hari ini ya, dan juga bisa mendapatkan banyak ilmu baru ya, dari Pak Jerry. Dan ya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Jerry sudah berkenan hadir di
studio tripod ini, Trimono Podcast ini ya. Besok-besok saya rencana akan jalan-jalan bersama teman-teman ke tempat Bapak ya. Siap. Lihat langsung yang ukuran lebih besar. Ini kan ukuran lebih kecil udah Pegangan aman lah kecil ya. dulu ya, pegangan kecil. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.